Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Tapi sebelum itu, kita baca doa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Amin. Nah anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran 3 dengan tema Aku Anak Soleh, dengan subtema perilaku jujur dan amanah. Nah anak-anak, kalian mau tidak jadi anak yang soleh? Semoga kalian menjadi anak yang soleh dan solehah ya. Kenapa? Karena menjadi anak yang soleh dan solehah pasti akan banyak keuntungan. Di antaranya, yang pertama, kalian akan disayang, dicintai, dan diridhoi oleh orang tua. Yang kedua, kalian pasti akan dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tergantung ridhonya orang tua. Jadi, apabila orang tua kalian ridho kepada kalian, maka Allah pun akan meridhoi kalian. Yang ketiga, apabila kalian berdoa, itu akan mudah dikabulkan. Dan yang keempat, insya Allah anak yang soleh dan soleha itu akan banyak rezekinya. Nah anak-anak, kalian mau tahu tidak bagaimana menjadi anak yang soleh? Ikuti pelajaran ibu sampai habis ya, karena ibu akan menjelaskan tentang bagaimana kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang pertama, yaitu sikap jujur. Jujur artinya benar. Ingat ya, jujur artinya benar. Jujur juga dapat diartikan dengan memberitahukan atau mengatakan sesuatu dengan sebenarnya, baik itu melalui perkataan maupun perbuatan. Kebalikan dari sikap jujur ini adalah dusta atau bohong. Dusta ini artinya memberitahukan sesuatu berlainan dengan yang sebenarnya terjadi. Nah anak-anak, jadi kita itu harus berperilaku jujur ya, karena jujur itu mengatakan kebenaran atau melakukan perbuatan yang memang benar-benar harus kita lakukan. Jangan melakukan sesuatu itu dengan dusta, karena dusta itu sama dengan kita berbohong, dan itu tidak boleh ya anak-anak. Nah anak-anak, ada sebuah cerita tentang kejujuran seseorang di masa Khalifah Umar bin Khattab. Ini cerita seorang gadis yang sangat jujur. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggiran kota Mekah, Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi. Keluh seorang wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya itu menghibur. Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Namun aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu itu kita campur air supaya kelihatan lebih banyak? Jangan ibu, kata gadis itu melarang. Bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya.
Lagi pula, kalau ketahuan kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati. Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu? Kata janda itu kepada anaknya. Saat ini beliau tidur pulas di istana megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita. Gadis remaja itu tersenyum dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan. Tapi siapa yang maha melihat? Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dari luar gubuk, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang jujur itu. Nah, anak-anak, kesimpulan dari cerita tadi adalah orang yang berlaku jujur pasti akan mendapatkan balasan yang baik. Dan juga ia akan mendapatkan banyak keberuntungan dalam hidupnya. Seperti seorang gadis dalam cerita tadi. Apabila ia tidak pernah berkata jujur, maka ia tidak akan pernah menikah dengan putra Khalifah Umar bin Khattab. Nah, anak-anak, kalian ingin tidak menjadi anak yang soleh dan solehah? Kalau kalian ingin menjadi anak yang soleh dan solehah, selalulah bersikap jujur. Niatkan bersikap jujur untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun contoh sikap jujur yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, tidak mencontek saat ulangan. Yang kedua, mengembalikan barang yang bukan milik kita. Yang ketiga, tidak boleh berbohong kepada seseorang. Yang keempat, berkata apa adanya sesuai kebenaran. Yang kelima, mengakui segala kesalahan yang telah diperbuat. Dan yang keenam, selalu menepati janji. Yang kedua, kita akan membahas tentang amanah. Amanah artinya kepercayaan. Diingat ya, amanah artinya kepercayaan. Amanah juga dapat diartikan sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Kebalikan dari sikap amanah adalah khianat atau curang. Khianat artinya curang terhadap janji yang dibuatnya, dan curang terhadap kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Nah, anak-anak, mungkin kalian sudah tahu bahwa Nabi Muhammad SAW berdagang bersama pamannya ke negeri Syam pada usia muda, yaitu sejak usia 12 tahun. Dalam berdagang, beliau selalu bersikap amanah, yaitu terpercaya. Barang dagangannya dititipkan kepadanya dijaga dengan baik. Mengingat sikapnya itu, beliau mendapat gelar Al-Amin. Apa arti Al-Amin? Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus meneladani perilaku beliau dengan cara yang pertama, rajin belajar. Yang kedua, menjaga nama baik orang tua kita. Yang ketiga, mengerjakan tugas sekolah. Dan yang keempat, menjaga nama baik guru dan sekolah. Nah, anak-anak, selesai sudah pelajaran kita hari ini. Semoga dapat kalian terima dengan baik dan dapat kalian pahami ya. Dan juga dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.